Gak ada zikir bikin stres, kan ada bikin gila katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini saya akan membahas lagi tentang zikir-zikir kesurupan. Seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa di kolom komentar itu banyak sekali yang mendukung zikir-zikir kesurupan tersebut. Ya, video sebelumnya saya upload banyak, dan video berikutnya yang saya upload banyak juga yang mendukung zikir-zikir kesurupan tersebut. Ya, tentu ini menjadi petanda bahwa di Indonesia banyak sekali orang-orang yang sudah menganut ataupun menjalankan zikir-zikir semacam itu. Dan di kolom komentar banyak sekali yang mengait-ngaitkan zikir kesurupan itu dengan zikir Thariqah Naqsabandiyah, ada juga Thariqah Qadariyah. Komentarnya, Anda tidak tahu tentang zikir Thariqah, jadi jangan buat konten tentang zikir-zikir ini. Ya, memang saya akui walaupun saya bukan yang paling pandai pada saat di pesantren itu, tetapi paling tidak saya juga pernah belajar tentang zikir-zikir di pesantren, dan guru-guru saya pun juga pernah menjelaskan mengenai zikir-zikir termasuk zikir Thariqah ini. Kalau singkatnya, definisi tentang Thariqah itu adalah metode ataupun cara. Sedangkan Qadariyah itu adalah nama seorang ulama yang merumuskan metode ataupun cara berzikir tersebut. Jadi kalau zikir Thariqah Qadariyah itu artinya sebuah zikir yang metode ataupun caranya dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu kenapa disebut Qadariyah? Karena itu adalah singkatan dari nama Syekh tersebut atau ulama tersebut. Gini deh, biar lebih afdol gitu ya, coba kita reaction aja penjelasan dari seorang ulama ataupun dai mengenai zikir Thariqah ini. Karena saya bukan ustadz, mungkin lebih afdol kalau ustadz yang menjelaskan. Oke, perhatikan di layar itu saya sudah siapkan videonya guys ya. Di sini judulnya Tarekat Naqsabandiyah Ustadz Abdul Somad. Langsung aja kita putar 1, 2, 3. Apa penjelasan Ustadz tentang tarekat Naqsabandiyah? Nabi mentalkinkan zikir. Dikumpulkan Nabi satu ruangan, lalu Nabi mengatakan, afdalu ma aqulu wan nabiyun, yang diucapkan oleh aku dan para nabi adalah la ilaha illallah. Diikuti oleh sahabat la ilaha, itu talqin. Mereka diajarkan Nabi zikir la ilaha illallah. Lalu kemudian disusun lagi dengan zikir. Kebetulan yang menyusunnya namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan tarekat Syadziliyah. Abdul Qadir Jailani, tarekat Qadiriyah. Disusun oleh Bahauddin An-Naqsabandi, disebut dengan tarekat Naqsabandiyah. Disusun oleh Syekh Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Belum ada. Jadi saya sudah tanya sama Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syadziliyah dari Suriah, sekarang tinggal di Turki. Syekh, sebetulnya apa itu tarekat? Kata Syekh Muwaffaq, zikir-zikir yang dikumpulkan oleh seorang syekh, lalu kemudian itu menurut dia cocok untuk muridnya, lalu dia ajarkan ke muridnya. Sama seperti ijazah. Ustaz Abdul Somad, tolong kasih ijazah saya buku 37 masalah populer. Saya sudah download buku Ustaz, tapi rasanya nggak afdol karena nggak dapat ijazah. Lalu saya salam tangannya, ajastuka jami'a mu'allafati wa marwiyati wa ahadithi wa masmu'ati. Aku ijazahkan kepada engkau bukuku, ceramah-ceramahku, semoga bermanfaat. Dalam Islam mendapatkan ilmu itu ada dengan 8 cara. Pertama, mendengar. Kedua, membaca di depan guru. Ketiga, ijazah. Keempat, munawalah. Kelima, kitabah. Keenam, wasiah, i'lamus syekh. Itu sampai ada 8. Buka kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Maka kalau ada orang mengambil zikir dari Abah Yahya bin Lutfi Pekalongan, diambilnya zikir Syadziliyah. Kemudian dari Abah Anom diambilnya zikir Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Sama dengan bersilsilah mengambil zikir, sama juga dengan seperti kitab dan amalan-amalan. Lihat mursyidnya dulu.
Oke, itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, cukup lengkap sekali ya guys ya. Dan coba kita ke penjelasannya Buya Yahya. Ini adalah seorang dai juga di Indonesia yang cukup terkenal. Langsung aja kita putar 1, 2, 3. Pertama, masalah bertorekoh. Bertorekoh artinya mengambil guru yang bisa menghantarkan dia kepada Allah. Itu namanya torekoh. Dan torekoh adalah cara bertasawuf, cara beribadah. Dan torekoh adalah hak. Torekoh adalah benar. Yang menjadi tidak benar adalah guru palsu. Guru palsu mengaku guru torekoh, bukan orang yang punya ilmu. Dalam dunia torekoh, guru palsu itu namanya qutta'ut thariq, pembegal. Selalu menghantarkan orang kepada Allah, tapi dia sendiri tidak kenal Allah. Nah, ini dia yang dikhawatirkan adalah guru palsu. Bisa disebut juga pembegal, ya gitu guys. Coba kita putar lagi. Kata Syekh Muhammad Syair Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwasanya di Syam, dalam salah satu yang beliau sampaikan, di Syam ini banyak guru-guru torekoh menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi guru. Ilmu tidak, warok tidak, khusyuk tidak. Hanya, dan mungkin di tempat lain juga ada, hanya gara-gara bapaknya meninggal dunia langsung dinobatkan sebagai guru torekoh. Tidak semudah itu. Guru torekoh seperti Syekh Sulaiman Al-Qurti menjelaskan, seorang guru torekoh hendaknya dia adalah alim usulil aqidah, akidahnya kuat. Oke guys, itu tadi penjelasannya ya. Karena videonya cukup panjang sekali, teman-teman bisa nonton di channelnya Buya Yahya ini yang namanya Al-Bahjah TV. Dari dua video yang kita reaction atau kita tonton bersama tadi sudah sangat jelas ya apa itu zikir thariqah. Jadi kalau ditinjau dari segi definisi ataupun silsilahnya sangat bagus sekali, karena zikir thariqah ini adalah zikir yang dirumuskan oleh ulama yang masyhur, terkenal kealimannya, dan itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Tetapi pada kenyataannya prakteknya itu loh yang jadi masalah. Bisa jadi ada sebuah zikir yang bukan zikir thariqah, tetapi itu diklaim sebagai zikir thariqah. Coba kalian simak video berikut ini. Nah sekarang begini, coba pakai logika baik-baik ya. Apakah benar zikir semacam yang tadi di video itu adalah zikir thariqah yang dirumuskan oleh ulama-ulama ternama yang terkenal alim, dan itu diambil dari referensi hadis Rasulullah? Jawabannya tentu tidak, itu bukan zikir thariqah, karena tidak ada di agama Islam itu sebuah zikir yang dinilai keberhasilannya dari kesurupan apa enggak. Tidak ada peribadatan di agama Islam, entah itu zikir ataupun yang lainnya, ketika orang kesurupan melakukan peribadatan tersebut maka dianggap wah ini tingkatan tinggi. Dari mana ini? Orang yang kesurupan itu adalah orang yang kerasukan jin, kan nggak nyambung. Nggak ada zikir bikin stres, kan ada bikin gila katanya. Itu bacanya terlalu kali. Terlalu lagi mana ya? Terlalu pengen cepat jadi wali, pengen terbang, nggak pernah sholat malam, iritan, pengen ketemu jin. Kalau bagi saya, ini pribadi saya sendiri, bisa disetujui ataupun tidak, zikir yang paling tingkat tinggi itu adalah zikir yang bisa menghadirkan ketenangan di diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berzikir itu bukan berarti dia tidak akan terkena masalah. Tetap akan ada masalah datang pada dirinya, tetapi dia akan tetap tenang menjalani kehidupan itu. Kesimpulannya adalah ya hati-hatilah dalam memilih guru, pilih yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke, cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sepriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.